akan belajar matematika peminatan KD 3.4 dengan materi yang pertama yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Definisinya yaitu diberikan Y sama dengan fx. Yang pertama kita menentukan turunan pertama dan turunan kedua terdefinisi pada domain fungsi tersebut. Tes turunan kedua fungsi itu sebagai berikut, yaitu jika turunan kedua besar dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah nilai minimumnya. Dan jika turunan kedua kecil dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah nilai maksimumnya. Materi yang kedua yaitu kemonotonan fungsi trigonometri. Untuk nilai yang selalu naik dan selalu turun yaitu jika f aksen x besar dari 0, maka kurva fx selalu naik. Dan jika f aksen x kecil dari 0, maka kurva fx selalu turun. Materi yang ketiga yaitu kemiringan garis singgung atau gradien garis singgung. Gradien garis singgung Y sama dengan fx di titik A, fa, yaitu pada kurva Y sama dengan fx yang melalui titik P, A, fa dirumuskan dengan Y dikurang fa sama dengan M dalam kurung X dikurang A, dengan gradien M ditentukan oleh M sama dengan f aksen A. Materi yang keempat yaitu kecukungan kurva sebuah fungsi. Definisinya yaitu anggap fungsi f diferensiabel dua kali pada selang atau interval terbuka I, yaitu jika turunan kedua besar dari 0, maka kurva fungsi f cekung ke atas, dan jika turunan kedua kecil dari 0, maka kurva fungsi f cekung ke bawah. Materi yang kelima nih teman-teman yaitu titik belok fungsi trigonometri. Teoremanya adalah jika fx diferensiabel dua kali pada x sama dengan a atau turunan kedua a ada dan a, fa adalah titik belok fungsi y sama dengan fx, maka turunan kedua a adalah 0. Soal nomor 1, tentukan nilai maksimum dan minimum fx sama dengan 2 sin x ditambah cos x. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menentukan turunan pertamanya terlebih dahulu, yaitu f aksen x sama dengan turunan dari 2 sin x adalah 2 cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x. Membuat nilai maksimum dan minimum didapat dari dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai f aksen x-nya, yaitu 2 cos x min sin x sama dengan 0. Min sin x kita pindahkan luas menjadi 2 cos x sama dengan sin x. Cos x kita pindahkan luas menjadi 2 sama dengan sin x per cos x. Sin x per cos x itu sama dengan tan x. Jadi nilai turunan pertamanya yaitu tan x sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita harus menentukan turunan keduanya, yaitu turunan keduanya adalah turunan dari 2 cos x adalah min 2 sin x. Turunan dari min sin x adalah min cos x. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita harus mencari nilai sin x dan cos x pada turunan kedua. Sedangkan nilai yang telah kita peroleh adalah tan x sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai sin x dan cos x pada tan x sama dengan 2, yaitu kita perlu menggunakan segitiga siku-siku, di mana tan x sama dengan 2 ini bisa 2 per 1, di mana tan itu adalah depan samping, 2 adalah sisi depan, 1 adalah sisi samping. Jadi depan 2, samping 1, dan sisi miringnya yaitu kita menjumlah dari sisi lain. 2 pangkat 2 4 ditambah 1 pangkat 2 1 jadi akar 5. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai sin x dan cos x, di mana nilai sin x, sin itu adalah sin demi depan miring 2 per akar 5. Sedangkan cos x-nya adalah cos samping miring 1 per akar 5. Kemudian kita substitusikan nilai sin x dan cos x pada turunan kedua untuk menentukan nilai minimum dan maksimumnya. Dan kita ketahui bahwa tan x sama dengan 2 dan nilai tan bersifat positif itu berada di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Maka kita substitusikan tan x sama dengan 2 pada kuadran 1, di mana pada kuadran 1 nilai sin dan cos itu positif. Maka min 2 sin x 2 per akar 5 dikurang cos x 1 per akar 5. Nilainya min 5 akar 5
yaitu min akar 5. Min akar 5 kecil daripada 0. Turunan kedua kecil daripada 0 itu maksimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimumnya kita perlu memasukkan kebersamaan fx sama dengan 2 sin x ditambah cos x. Nilai maksimum fx sama dengan 2 sin x 2 akar 5 ditambah cos x 1 akar 5, yaitu 5 akar 5. Hasilnya akar 5. Ini nilai maksimumnya. Dan kita substitusikan tan x sama dengan 2 pada kuadran 3. Di mana pada kuadran 3 nilai sin x dan cos x itu negatif. Maka pada turunan kedua min 2 sin x nya min 2 per akar 5 dikurang cos x nya min 1 per akar 5, yaitu akar 5 per 5 per akar 5, nilainya akar 5. Akar 5 ini adalah besar dari 0, maka ini adalah nilai minimumnya. Untuk menentukan nilai minimumnya, kita perlu memasukkan kembali ke persamaan fx sama dengan 2 sin x ditambah cos x. 2 sin x yaitu 2 akar 5 min ditambah cos x min 1 akar 5, karena dia di kuadran 3, yaitu nilainya min 5 akar 5, hasilnya min 5. Ini nilai minimumnya. Soal nomor 2, tentukan interval x agar kurva fungsi fx selalu naik dan selalu turun dalam interval x lebih dari 0 derajat sampai 360 derajat pada fungsi trigonometri berikut, yaitu fx sama dengan cos x. Penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan turunan pertama fungsi fx. Fx sama dengan cos x, f aksen x, di mana turunan pertama dari cos x adalah min sin x. Langkah yang selanjutnya adalah tentukan keempat nol fungsi f aksen x. F aksen x sama dengan 0. F aksen x telah kita dapatkan yaitu min sin x sama dengan min sin x sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Sin x sama dengan 0. X sama dengan sin 0 itu ada terdapat di 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Langkah yang selanjutnya, uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan dan kita berikan tanda, di mana f aksen x sama dengan min sin x. Telah kita dapatkan nilai x-nya yaitu 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Kemudian kita uji nilai interval antara 0 derajat dan 180 derajat. F aksen x, di mana nilai x-nya kita ambil 30 derajat. Kita substitusikan ke min sin x, yaitu min sin 30 derajat. Nilainya adalah negatif setengah. Negatif setengah itu kecil dari 0, maka f aksen x kecil dari 0. Kemudian kita uji interval 180 derajat dan 360 derajat. Kita ambil nilai x-nya yaitu 210 derajat. Yang kita substitusikan ke min sin x, jadi min sin 210 derajat. Nilainya setengah. Setengah itu lebih besar dari 0, maka f aksen x besar dari 0. Bisa kita simpulkan fungsi x naik pada interval 180 derajat dan 360 derajat. Bisa kita tuliskan x besar dari 180 derajat, kecil dari 360. Fungsi x turun pada interval 0 derajat dan 180 derajat. Bisa kita tuliskan soal nomor 3. Tentukan persamaan garis simbol pada parabola y sama dengan sin 2x ditambah cos 2x yang ditarik melalui titik V per 8 dan akar 2. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama adalah tentukan turunan pertama dari y sama dengan sin 2x ditambah cos 2x. Y aksennya adalah turunan sin 2x adalah 2 cos 2x. Turunan cos
2x. Langkah yang selanjutnya adalah untuk x sama dengan V per 8 diperoleh, maka nilai x-nya ini dimasukkan ke turunan pertama, yaitu y aksen sama dengan 2 cos 2x dikurang 2 sin 2x. Kemudian kita masukkan nilai x-nya yaitu V per 8. Maka 2 cos 2 V per 8 dikurang 2 sin 2 V per 8. 2 sama 8 kita coret jadi 4, ini juga 4. Nilai V itu adalah 180, dibagi dengan 4 adalah 45. Jadi 2 cos 45 dikurang 2 sin 45. Nah, cos 45 dan sin 45 memiliki nilai yang sama, yaitu setengah akar 2. Jadi hasilnya 2 dikali setengah akar 2 dikurang 2 dikali setengah akar 2. Ini bisa kita coret, jadi hasilnya akar 2 dikurang akar 2 sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan garis singgung melalui titik V per 8 sama akar 2 dengan M yaitu 0 ditentukan oleh rumus Y dikurang FA sama dengan M 0 kurang X dikurang A. Kemudian kita masukkan nilainya Y dikurang akar 2 sama dengan M-nya 0 X dikurang V per 8. Y dikurang akar 2 sama dengan 0 dikalikan dengan X 0 dikalikan dengan V per 8 0, maka hasilnya tetap 0. Y sama dengan akar 2. Akar 2-nya kita luas. Maka jadi hasil persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan sin 2x ditambah cos 2x melalui titik V per 8 dan akar 2 adalah akar 2. Baik, kali ini teman-teman belajar bersama saya Nabila Kusumi. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7, yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 9. Nah teman-teman, yang pertama harus kita lakukan, kita harus menentukan faktor-faktor dari turunan pertamanya, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 9 dapat kita sederhanakan menjadi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Faktornya yaitu x ditambah 3 atau x dikurang 1. X ditambah 3 maka x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi di atas, kita perlu memasukkan nilai x ke dalam turunan keduanya, yaitu f 2x ditambah 2 x sama dengan min 3, maka 2 dikali min 3 ditambah 2 sama dengan min 4. Nilai min 4 ini kecil dari 0, berarti nilai x sama dengan min 3 merupakan nilai maksimum dari fungsi fx. Kemudian kita masukkan x sama dengan min 1 ke turunan kedua, f dimana x sama dengan 1, maka 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4 besar dari 0, jadi 1 merupakan nilai maksimum, nilai minimum fungsi fx. Selanjutnya kita masukkan nilai x ke dalam fungsi, yaitu f min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 ditambah 3 kali min 3 pangkat 2 dikurang 9 dikali min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 yaitu min 27 ditambah 3 dikali min 3 pangkat 2 itu 9, jadi dikali 3 jadi 27 ditambah 9 min 9 dikali min 3 itu 27, jadi nilai maksimumnya adalah 27. Untuk nilai minimumnya yaitu f sama x, dimana x sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 9 kali 1 sama dengan 1 pangkat 3 yaitu 1 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 yaitu 3 dikurang 9 kali 1 yaitu 9 sama dengan 1 ditambah 3 4 dikurang 9 sama dengan min 5. Jadi nilai maksimumnya adalah 27 dan nilai minimumnya adalah min 5. Soal nomor 8 yaitu tentukan persamaan garis singgung y sama dengan 2 sin x dikurang 1 di titik x sama dengan pi per 6. Pertama-tama kita harus menentukan turunan pertama dari y, yaitu y aksen sama dengan 2 cos x. Untuk x sama dengan pi per 6, maka y sama dengan 2 sin pi per 6 dikurang 1 sama dengan 2. Nilai sin pi per 6 yaitu 1 per 2 dikurang 1, jadi 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita juga harus menentukan gradien dari persamaan yang dapat kita ketahui dari turunan pertama, yaitu n sama dengan 2 cos x, maka
2 cos pi per 6 sama dengan 2 cos 2 dikali 1 per 2 akar 3 sama dengan akar 3. Jadi gradien dari persamaan Y sama dengan 2 sin X dikurang 1 adalah min 3. Untuk mencari persamaannya, persamaan garis singgung diketahui Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 sama dengan nilai Y-nya adalah 0, jadi Y dikurang 0 sama dengan nilai M-nya adalah akar 3, X dikurang X1-nya yaitu pi per 6. Jadi Y sama dengan X akar 3 dikurang akar 3 pi per 6. Jadi persamaan garis singgung Y sama dengan 2 sin X dikurang 1 adalah Y. Y sama dengan X akar 3 dikurang akar 3 pi per 6. Kita lanjut ke soal selanjutnya, itu tentukan koordinat titik belok fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu turunan kedua dari fungsi di atas, yaitu turunan pertamanya sama dengan cos x dikurang sin x, maka turunan kedua fx sama dengan min sin x dikurang cos x. Jadi, turunan kedua sama dengan 0, berarti min sin x dikurang cos x sama dengan 0, min sin x sama dengan cos x, maka min sin x per cos x sama dengan 1. Sin x per cos x ini adalah tan, jadi tan x sama dengan min 1. Tan x sama dengan min 1, maka nilai x sama dengan 135 dan x sama dengan 315. Untuk x sama dengan 135, f x sama dengan sin x tambah cos x sama dengan sin 135 ditambah cos 135. Sin x 135 sama dengan 1 per 2 akar 2 ditambah cos x 135 sama dengan min 1 per 2 akar 2 sama dengan 0. Kemudian untuk x sama dengan 315, fx sama dengan sin x ditambah cos x sama dengan sin 315 ditambah cos 315 sama dengan sin 315 sama dengan min 1 per 2 akar 2 ditambah cos 315 yaitu 1 per 2 akar 2. Min 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 1 per 2 akar 2 yaitu 0. Jadi koordinat titik belok fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x yaitu 135,0 dan 315,0. Halo teman-teman, selanjutnya belajar bersama dengan saya, Dia Ayu. Nomor 4, fungsi x sama dengan cos x dikurang sin x. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita mencari turunan pertama dan turunan keduanya. Turunan pertama dari fungsi x adalah cos x turunannya adalah sin x, min sin x, dikurang sin x turunannya adalah cos x. Sedangkan turunan kedua dari fungsi x, sin x turunannya adalah cos x menjadi min cos x, cos x turunannya adalah min sin x, maka min bertemu min menjadi plus sin x. Selanjutnya yaitu turunan pertama dari fungsi x sama dengan 0, maka kita masukkan turunan pertamanya yaitu min sin x dikurang cos x sama dengan 0. Kita pindah luas menjadi min cos x sama dengan sin x. Lalu kita pindahkan cos x ini ke bawah sin x menjadi, maka ini tinggal min 1 sama dengan sin x per cos x. Nah, sin x per cos x ini kan sama dengan tan x, maka tan x sama dengan min 1. Nah, sudah kita peroleh nilai tan x itu kan sama dengan min 1, maka pada sudut istimewa nilai tan x yang nilainya itu min 1 berada pada sudut 135 derajat dan 315 derajat. Maka untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita harus memasukkan nilai x-nya itu yaitu 135 derajat dan 315 derajat. Yang pertama, untuk x sama dengan 135 derajat,
Maka kita gunakan turunan kedua dari fungsi x, yaitu min cos x ditambah sin x. Sama dengan, kita masukkan min cos x itu diubah menjadi min cos 135 derajat ditambah sin 135 derajat. Nilai dari cos 135 derajat itu adalah min 1/2 akar 2. Min bertemu min menjadi plus 1/2 akar 2 ditambah nilai dari sin 135 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Maka 1/2 ditambah 1/2 itu 1 akar 2 sama dengan akar 2. Nah, akar 2 ini besar dari 0, maka nilai yang kita tentukan itu adalah nilai minimum. Selanjutnya kita masukkan nilai x 135 derajat itu ke dalam fungsi x, yaitu fungsi x-nya tadi adalah cos x dikurang sin x. Kita ubah menjadi f 135 derajat cos 135 derajat dikurang sin 135 derajat. Cos 135 derajat itu adalah min 1/2 akar 2 dikurang sin 135 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Maka hasil dari min 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2 adalah min akar 2. Jadi nilai minimumnya adalah min akar 2. Sedangkan untuk x sama dengan 315 derajat, maka kita masukkan ke dalam turunan kedua fungsi x untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya. Turunan keduanya tadi adalah min cos x ditambah sin x sama dengan min cos 315 derajat ditambah sin 315 derajat sama dengan nilai dari cos 315 derajat itu adalah 1/2 akar 2, maka min 1/2 akar 2 ditambah sin 315 itu adalah min 1/2 akar 2, min 1/2 akar 2. Maka nilai yang diperoleh itu adalah min akar 2. Maka karena di sini hasilnya adalah min akar 2, karena min akar 2 itu kecil dari 0, nilai yang ditentukan adalah yang maksimumnya. Langsung kita masukkan ke dalam fungsi x-nya, yaitu menjadi cos x dikurang sin x. Kita ubah menjadi f 315 derajat cos 315 derajat dikurang sin 315 derajat sama dengan cos 315 derajat itu hasilnya 1/2 akar 2 dikurang sin 315 derajat itu adalah min, maka min bertemu dengan min jadi plus 1/2 akar 2. Hasil dari 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 itu adalah 1 akar 2 atau akar 2. Maka nilai maksimumnya adalah akar 2. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Tentukan interval x agar kurva fungsi fx selalu naik dan selalu turun dalam interval x besar sama dengan 0 derajat, kecil sama dengan 360 derajat pada fungsi trigonometri. Yaitu fungsinya adalah fungsi x sama dengan sin x. Nah, terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal ini kita harus mencari turunan pertama dari fungsi x, yaitu f aksen x sama dengan turunan pertama sin x adalah cos x. Nah, setelah kita mendapatkan turunan pertamanya, kita harus menentukan pembuatan 0 fungsi fx, yaitu cos x sama dengan 0, maka nilai cos x yang nilainya 0 itu berada pada cos 90 derajat dan cos 270 derajat. Nah, setelah itu kita uji nilai dengan memasukkan nilai cos itu tadi pada garis bilangan. Paling pojok kiri adalah 0, lalu 90 derajat, dan 270 derajat. Nah, setelah kita buat garis bilangannya, kita tentukan sudut istimewa yang berada di kisaran 0 derajat sampai 90 derajat itu adalah sudut 60 derajat, dan sudut istimewa yang berada di kisaran 90 sampai 270 derajat itu adalah 120 derajat, dan yang berada di kisaran 270 sampai 360 itu adalah 300 derajat.
Nah, setelah kita tentukan ini, kita bisa mengetahui bahwa fungsi kurva pada garis bilangan ini adalah naik, turun, dan naik dengan melakukan uji nilai pada turunan fungsi pertama x, yaitu kita masukkan nilai itu tadi ke dalam f aksen x. Yang pertama x kita ubah menjadi 60 derajat, menjadi f aksen 60 derajat sama dengan turunan pertamanya adalah cos 60 derajat itu hasilnya sama dengan nilainya adalah 1/2. Terbukti bahwa 1/2 itu positif, maka kurva pada garis bilangan ini adalah naik. Nah, yang kedua yaitu f aksen sama dengan 120 derajat. Maka cos 120 derajat sama dengan cos 120 derajat itu adalah min 1/2. Terbukti bahwa nilai dari cos 120 itu adalah negatif, maka kurvanya turun. Sedangkan yang ketiga yaitu f aksen 300 derajat sama dengan cos 300 derajat. Cos 300 derajat itu adalah 1/2. Terbukti bahwa 1/2 itu positif, maka kurva pada garis bilangannya naik. Jadi, interval x agar kurva fungsi fx selalu naik adalah ada dua, yaitu x besar dari 0 derajat, kecil dari 90 derajat, dan x besar dari 270 derajat, kecil dari 360 derajat. Dan interval x agar kurva fungsi fx selalu turun adalah x besar dari 90 derajat, kecil dari 270 derajat. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva y sama dengan 4 sin x apabila nilai dari x-nya itu adalah 45 derajat. Nah, pertama kali yaitu kita mencari turunan pertama dari y, yaitu y aksen sama dengan 4 sin x kita turunkan menjadi 4 cos x. Nah, 4 cos x ini apabila x-nya kita ubah menjadi 45 derajat, maka menjadi 4 cos 45 derajat sama dengan 4 dikali nilai dari cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Maka 4 dikali 1/2 akar 2 menjadi 2 akar 2. Maka nilai dari m atau sama dengan y aksennya itu adalah 2 akar 2. Lalu kita masuk ke dalam persamaan garis singgung. Rumus dari persamaan garis singgung ini adalah y dikurang y aksen sama dengan m di dalam kurung x dikurang x 1. Nah, kita masukkan menjadi y dikurang y aksennya tadi adalah 2 akar 2 sama dengan m-nya itu sama dengan y aksen yaitu 2 akar 2 di dalam kurung x dikurang x1-nya itu adalah 45 derajat. Nah, secara selanjutnya yaitu kita kalikan di dalam 2 akar 2 dikali x maka menjadi 2 akar 2x. 2 akar 2 dikali dengan 45 menjadi min 90 akar 2. Sedangkan yang ini tadi yaitu y, sedangkan min 2 akar 2-nya kita pindah luas menjadi 2 akar 2 plus 2 akar 2. Selanjutnya, y sama dengan kita operasikan 2 akar 2x min 90 akar 2 ditambah 2 akar 2 menjadi min 88 akar 2. Untuk contoh soal selanjutnya bersama saya Desmita Putri. Nah, contoh soal ke-10 yaitu fx sama dengan 1/3x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat dikurang 2x tambah 5. Nah, pertama-tama kita harus mencari turunan pertamanya yaitu x kuadrat ditambah x dikurang 2. Nah, selanjutnya jika x aksen x sama dengan 0, maka kita dapatkan x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Bisa kita dapatkan faktornya yaitu x ditambah 2 dikali x dikurang 1, sehingga kita dapatkan nilai x-nya yaitu x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita harus mencari turunan keduanya dari turunan pertama tadi, yaitu 2x ditambah 1. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan nilai x sama dengan min 2 ke dalam turunan kedua, sehingga didapatkan x sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 1, sehingga didapatkan min 3. Karena min 3 ini kecil daripada 0, maka nilainya akan maksimum. Selanjutnya kita masukkan nilai min 2 ini ke soal, yaitu x min 2 sama dengan 1/3 min 2 pangkat 3 ditambah setengah dikali min 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 min 2 tambah 5, sehingga didapatkan 1/3 dikali min 8 ditambah setengah dikali 4 dikurang
ditambah 4 ditambah 5. Sehingga lebih sederhananya kita dapatkan min 8 per 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5. Nah, dari sini kita dapat bikin pembaginya yaitu 3, sehingga didapatkan 3 kali 3 yaitu 1, 1 dikali 8 yaitu min 8. 3 dikali 1, 3 dibagi 1 yaitu 3, dan 3 dikali 2 yaitu plus 6, dan 3 dibagi 1 yaitu 1, dan 3 kali 4 yaitu 12, tambah 15. Nah, selanjutnya kita dapatkan 25 per 3. Untuk X sama dengan 1, kita masukkan ke turunan keduanya yaitu 2 dikali 1 ditambah 1. Kita dihasilkan 3, dan ini adalah nilai minimumnya. Sehingga dapat kita masukkan nilai satunya itu ke soal, yaitu S1 sama dengan 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah setengah 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 tambah 5. Sehingga kita dapatkan sepertiga ditambah setengah dikurang 2 tambah 5. Nah, lebih sederhananya yaitu sepertiga ditambah setengah ditambah 3. Sehingga kita dapatkan pembaginya yaitu 6. 6 dibagi 3 yaitu 2, 6 dibagi 2 yaitu 3, dan 6 kali 1 bagi 1 yaitu 6, 6 dikali 3 yaitu 18. Sehingga kita dapatkan hasil nilai minimumnya yaitu 23 per 6. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu fx sama dengan sin x dikurang cos x. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini kita perlu mencari turunan pertama dan keduanya. Turunan pertamanya yaitu cos x ditambah sin x, dan turunan keduanya yaitu min sin x ditambah cos x. Nah, selanjutnya kita masukkan jika f aksen x sama dengan 0. Nah, maka kita masukkan nilai f aksen x-nya yaitu cos x ditambah sin x sama dengan 0. Sin x sama dengan min cos x, dan cos x-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka didapatkan sin x per cos x sama dengan min 1, atau tan x sama dengan min 1. Tan yang bernilai min 1 berada di x sama dengan 135 dan 315 derajat. Nah, pertama-tama kita cari untuk x sama dengan 135. Nah, untuk mencari x sama dengan 135-nya ini kita menggunakan turunan keduanya, yaitu min sin x ditambah cos x. Nah, nilai x-nya ini kita ganti dengan 135, maka didapatkan min sin 135 ditambah cos 135. Nah, nilai min sin 135 ini yaitu min setengah akar 2 ditambah min setengah akar 2, maka dihasilkan min akar 2. Karena akar 2 ini bernilai negatif dan kecil daripada 0, maka nilainya akan maksimum, sehingga didapatkan fx sama dengan sin x dikurang cos x, dan nilai x-nya kita ganti dengan 135, maka didapatkan sin 135 dikurang cos 135, yaitu nilainya setengah akar 2 dikurang min setengah akar 2, sehingga didapatkan akar 2. Nah, akar 2 inilah nilai maksimumnya. Nah, selanjutnya untuk x sama dengan 315, f urunan 315-nya yaitu min sin 315 ditambah cos 315. Nah, nilai dari sin 315 ini yaitu min setengah akar 2, dan nilai dari cos 315 ini adalah setengah akar 2. Nah, akan didapatkan nilainya yaitu akar 2. Karena akar 2 ini bernilai positif dan besar daripada 0, maka nilainya akan minimum. Nah, untuk tempat selanjutnya kita masukkan x sama dengan 315 ini ke soal, yaitu fx sama dengan sin x dikurang cos x sama dengan sin 315 dikurang cos 315, yaitu min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, itu hasilnya min akar 2. Dan inilah nilai minimumnya. Soal selanjutnya yaitu tentukan persamaan garis singgung dari y sama dengan sin kuadrat x di titik x sama dengan pi per 4. Untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini, kita perlu mencari turunan pertama dari y-nya yaitu 2 sin x dikali cos x. Lalu untuk x sama dengan pi per 4,
maka akan diperoleh Y sama dengan sin kuadrat X sama dengan sin 45 kuadrat. Nilai sin 45 ini yaitu setengah akar 2, maka akan diperoleh setengah akar 2 kuadrat. Dan dapatkan hasil 2/4 atau 1/2. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan gradiennya, yaitu M sama dengan 2 sin X dikali cos X. Nah, untuk mencari ini kita masukkan nilai X-nya yaitu 45, karena pi per 4 yaitu 180 dibagi 4 hasilnya 45, maka 2 sin 45 dikali cos 45 akan menghasilkan 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 2, dan akan didapatkan akar 2 dikali setengah akar 2 yaitu 1. Sehingga didapatkan akar 2 dikali setengah akar 2 yaitu 1. Setelah itu kita masukkan ke persamaan garis singgungnya, yaitu Y dikurang FA sama dengan M dikali X dikurang X1. Sehingga dapatkan Y dikurang setengah sama dengan 1 dikali X dikurang 45. Y sama dengan X dikurang 45 ditambah setengah sama dengan X dikurang 49/2.